Halo semuanya, bertemu lagi di channel Kang Karta Official, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar wisata, mulai dari wisata sejarah sampai wisata terpopuler. Jangan lupa juga tekan subscribe, like, dan komennya. Follow juga akun TikTok, Facebook, dan Instagram Kang Karta Official. Halo semuanya, bertemu lagi bersama kita di channel Kang Karta Official. Kita lagi ada di depan Museum Listrik dan Energi Baru. Untuk masuk ke sini, kalian cukup membayar 10.000 per orang. Dan jam operasionalnya buka setiap Senin sampai Minggu. Tetapi informasi di Google, Sabtu dan Minggu tutup. Padahal kalau akan kesini itu museum selalu buka kok. Museum Listrik dan Energi Baru adalah salah satu unit dari PT PLN Persero Pusdiklat, merupakan museum sains dan teknologi yang menyajikan koleksi peraga ketenaga listrikan dan energi baru, mulai dari sejarah, masa kini, dan masa depan. Berada di lokasi Taman Mini Indonesia Indah yang syarat dengan nilai-nilai edukasi kebudayaan seluruh Indonesia. Gagasan pembangunan Museum Listrik dan Energi Baru dicetuskan oleh Menteri Pertambangan dan Energi, yaitu Ginanjar Kartasasmita pada bulan Oktober 1990 bersamaan dengan tahun ke-30 OPEC, yaitu Organisasi Petroleum Exporting Countries, dan peringatan 100 tahun ketenaga listrikan di Indonesia. Peletakan batu pertama pembangunan Museum Listrik dan Energi Baru oleh Menteri Pertambangan dan Energi, Bapak Ginanjar Kartasasmita, 20 Februari 1993. Saat ini yang baru terrealisasi pembangunannya adalah bangunan anjungan listrik dan anjungan energi baru. Museum Lab yang dibangun di atas tanah kurang lebih 2 hektar dengan luas lantai bangunan kurang lebih 6.500 meter persegi, diresmikan pada tanggal 20 April 1995 oleh Presiden Republik Indonesia kedua, yaitu Bapak Soeharto. Mobil tenaga surya. Mobil listrik tenaga surya Widya Wahana II adalah hasil karya mahasiswa dan dosen Institut Teknologi 30 November ITS Surabaya. Ini merupakan genset X Istana. Wah gila, ini gede banget. Kirain akang ini tuh perahu, ternyata ini adalah sebuah genset. Pembangunan museum dimulai sejak tahun 1992. Arsitektur bangunan desain modern mengacu kepada bentuk tapak struktur atom, yaitu satu proton yang dikelilingi oleh 3 elektron yang diaplikasikan dalam bentuk anjungan listrik yang dikelilingi 3 bangunan lainnya, yaitu anjungan energi baru, anjungan energi fosil, dan anjungan energi konvensional. Asal mula alam semesta. Nah, di sini apa lagi ya? Selain alam semesta, energi surya. Ini energi galaksi, energi api. Ada juga energi angin, energi air, dan energi panas bumi.
itu ada motor listrik. Kita akan memasuki sejarah kelistrikan Indonesia. Sejarah kelistrikan Indonesia sebenarnya telah dimulai pada akhir abad ke-19. Pada saat itu, beberapa perusahaan Belanda antara lain pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk umum mulai ada pada saat perusahaan swasta Belanda, yaitu NV Nike, yang semula bergerak di bidang gas, memperluas usahanya di bidang penyediaan listrik untuk umum. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang dalam Perang Dunia Kedua, maka Indonesia diakui Jepang. Perusahaan listrik dan gas juga diambil alih oleh Jepang, dan semua personil dalam perusahaan listrik tersebut diambil alih oleh orang-orang Jepang. Dengan jatuhnya Jepang ke tangan sekutu dan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kesempatan yang baik ini dimanfaatkan oleh pemuda dan buruh listrik dan gas untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang diakui Jepang. Setelah berhasil merebut perusahaan listrik dan gas dari tangan Jepang, pada bulan September 1945, suatu delegasi dari buruh, pegawai listrik dan gas menghadap pimpinan KNI Pusat yang pada waktu itu diketuai oleh M. Kasman Singo-Dimejo untuk melaporkan hasil perjuangan mereka. Selanjutnya, delegasi bersama-sama dengan pimpinan KNI Pusat menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan listrik dan gas kepada pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno dan kemudian dengan penetapan pemerintah nomor 1 tahun 1945 tanggal 27 Oktober 1945 dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Oke teman-teman, sekarang kita akan memasuki digital area. Nah, ini dia ruangannya. Nah, di samping digital area itu sebuah toilet ya. Toilet yang bersih untuk wanita maupun pria. Nah, di dinding itu ada digital, yaitu tuh memutarkan sebuah musik, tapi akan silent takutnya kena copyright ya. Kita lanjut lagi ke ruangan ini. Ruangan ini tuh ruang peraga yang bisa kita coba atau bisa dimainkan seperti bola-bola itu. Itu tuh seperti mengalirkan arus listrik, jadi rambut kita bisa berdiri. Nah, ini permainannya. Kang Karta memainkan ini. Kalau kena kawatnya, dia akan bunyi. Kita harus lolos, jangan sampai gugup. Kita lanjut lagi yuk. Nah, di sini seperti lingkaran, di tengahnya ada bola. Pokoknya kalau ke sini kalian tinggal baca-baca aja. Itu adalah Tesla coil katanya. Nah, di sini ada panci dan air. Sebenarnya kalau explore museum itu lebih seru datang langsung loh. Kita jadi lebih tahu dan bisa meragain atau memainkan alat peraga gitu. Kalau di video doang kan cuma nonton. pengen nanti kalau kalian ke TMII jangan lupa mampir ke museum listrik ya. Sumpah seru banget. Nah, kayak ini buah belimbing dan kentang bisa mengalirkan sebuah energi listrik. Keren banget, itu bisa buat ngecharger handphone juga loh. Selain itu banyak lagi yang bisa kalian coba di sini agar kalian mendapatkan sebuah ilmu yang sangat berguna.
Selain itu, kalau kalian punya adik atau balita, bisa bermain di sini. Maksimal umur 7 tahun. Ya kah? Nah, permainan juga bagus, bersih, dan ada mobil listriknya juga, serta trampolin. Wah, keren banget. Satu tempat itu isinya lengkap, ilmu dan permainan. Kita masih lanjutin perjalanannya, melihat koleksi yang ada di museum ini. Sumpah, banyak sekali posternya juga. Kalau kalian suka dengan membaca, pasti betah di sini. Lihatlah, nah di sini ada alur listrik. Jadi listriknya keluar gitu, kayak petir gitu, gitu ya, naik ke atas. Nah di sini ada posternya mobil-mobilan kayak gitu, mobil traktor lah. Kita lanjutin nih, kita mau kemana ya sekarang? Wah, kita akan naik ke lantai 3. Ini lantai 3 apa pokoknya itu lantai terakhir. Di lantai terakhir ada masih banyak koleksi dari museum ini. Kebayangnya Akang, tempat ini kecil dikarenakan luas dari bangunan di depan sangat kecil sih kelihatannya. Pas masuk ke dalam, sumpah luas banget. Selain itu, bangunannya tinggi. Ada beberapa tingkat yang bisa kalian explore, seperti Akang ini. Wah, keren banget ini. Ini masih ada lagi ke sananya karena handphone Akang nggak kuat ya, dan udah lowbat. Akhirnya kita putuskan sampai lantai terakhir ini, teman-teman. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa kunjungi aja sendiri ke sini. Tenang ya, harga tiketnya murah meriah, cuma 10.000 doang. Di lantai 1 dan di lantai paling akhir ini, Akang melihat poster tentang energi. Kalian tahu tidak energi itu apa? Energi dalam fisika, energi adalah properti fisika dari suatu objek. Dapat berpindah melalui interaksi fundamental yang dapat diubah bentuknya, namun tak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Joule adalah satuan SI untuk energi, diambil dari jumlah yang diberikan pada suatu objek melalui kerja mekanik dengan memindahkannya sejauh 1 meter dengan gaya 1 Newton. Dari ruangan yang tadi kita lanjutin ke ruangan selanjutnya. Ke ruangan ini ada apa ya? Wah, di sana ada baju. Kira-kira itu baju apa ya? Ini adalah baju kerja PLN. Ada yang warna oranye, merah, oranye, serta pakai kacamata dan topi kerja. Nah, di sana ada pekerja sutet, kerja listrik, dan lain-lain. Nah, ini tiba-tiba sutetnya menyala, lampunya kedap-kedip. Mungkin ini adalah gambaran di mana arus listrik dialirkan dari Sabang sampai Merauke. Nah, kan tuh benar, ini adalah peta kelistrikan Indonesia. Wah, keren banget ya. Ini petanya berwarna merah putih. Di sini juga masih ada. Nih, keren banget. Apa ini? Sistem kelistrikan Indonesia. Kita lanjut yuk, ke pinggirnya ada sutet. Dan ini adalah saluran kabel bawah tanah. Wah, ternyata kayak gini ya. Nah, ini adalah kabel-kabelnya, ada yang kecil dan ada juga paling gede. Serta poster-poster jenis kabel. Nah, di sana ada alat-alat yang nempel di listrik loh. Akan nggak tahu sih soalnya. Nah, itu dia peralatan kelistrikan. Sekarang kita akan memasuki ruangan alat ukur listrik.
Alat ukur listrik adalah alat ukur yang mampu melakukan pengukuran terhadap besaran-besaran listrik. Dua jenis besaran listrik yang terutama diukur oleh alat ukur listrik adalah arus listrik dan tegangan listrik. Prinsip kerja dari alat ukur listrik meliputi kumparan putar, termokopel, besi putar, atau elektrostatika. Dari alat ukur listrik kita lanjutin ke alat-alat rumah tangga. Di sini ada kipas angin, lalu teko, panci, dan AC. Pokoknya dan lainnya ya, soalnya banyak banget. Itu hanya sebagian aja. Dan sekarang kita akan memasuki ruangan pembangkit listrik. Di sini banyak sekali macam-macam pembangkit listrik, dari mulai pegunungan. Terus kayak gini strukturnya ya. Lalu apalagi, pokoknya macam-macam. Ada juga perahu gitu. Wah, ini keren banget. Pembangkit listrik adalah sekumpulan peralatan dan mesin yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik melalui proses transformasi energi dari berbagai sumber energi. Sebagian besar jenis pembangkit listrik menghasilkan tenaga listrik arus bolak-balik 3 fasa. Gak kerasa ya, udah di akhir video aja. Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini sampai selesai. See you di next video selanjutnya. Bye bye.